Sebaiknya kita tidak membuat deskripsi tersendiri menyebutkan ini prarekonstruksi. Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Nah, saya juga punya akun TikTok baru sama Muhammad Tabagian Partners, dan alhamdulillah juga follow-nya lumayan. Jadi memang kita butuh orang yang punya integritas untuk menjelaskan peristiwa pidana. Kali ini topiknya masih Sambo, masih tentang meninggalnya Brigjen Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat. Nah, beberapa waktu yang lalu Kadif Humas mengatakan sudah dilakukan rekonstruksi, tapi juga ada disebut prarekonstruksi. Dua pernyataan ini perlu saya jelaskan dulu. Apa arti rekonstruksi? Rekonstruksi itu sesungguhnya adalah cara merekam kembali sebuah terjadinya tindak pidana, dan ini fungsinya untuk menguji keterangan saksi, keterangan tersangka benar atau tidak. Nah, pada deskripsi kalimat tersebut berarti ada tiga hal. Merekonstruksi itu berarti mengurutkan kembali, kemudian ada peristiwa pidana, dan yang ketiga menguji keterangan saksi atau tersangka. Nah, pertanyaannya, sejauh ini kan media pun berubah-ubah. Tempo mengatakan sudah ada tersangkanya, tapi di media lain ternyata belum ada tersangkanya. Maka menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya rekonstruksi ini atas dasar laporan Sambo dan istrinya, atau rekonstruksi ini dibuat untuk laporan dari pengacara keluarga Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat? Ini satu pertanyaan. Kenapa? Karena keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam banyak kasus, rekonstruksi itu satu, pasti sudah ada posisi orang itu sebagai saksi, kemudian ada tersangka. Kenapa? Karena ini peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan. Di dalam penyelidikan itu belum ada tersangka, semua berkapasitas saksi dan semua juga mungkin berpotensi tersangka. Artinya belum ada penjelasan tersangkanya siapa, itu di dalam penyelidikan. Karena nalarnya penyelidikan itu secara akademis disebut tindakan yang dilakukan oleh penyelidik, dalam hal ini polisi, mengumpulkan alat bukti menduga terjadinya tindak pidana. Nah, ketika sudah melakukan penyidikan itu deskripsinya berbeda. Serangkaian tindakan polisi ya untuk membuat terang terjadinya tindak pidana. Ketika ada kalimat membuat terang itu berarti sudah ada alat bukti, ada saksi, ada tersangka. Nah, menjadi sebuah keheranan saya kalau sekarang ada istilah prarekonstruksi ya. Nah, lalu setelah yang perlu dipertanyakan diketahui masyarakat awam, yang saya yakin sekarang sangat perhatian kepada kasus ini, bahwa yang namanya rekonstruksi itu membuat jelas dan mensinkronkan pengakuan ini cocok nggak dengan peristiwa yang sebenarnya, seperti itu. Nah, ketika sampai di sini tentu sudah ada tersangkanya. Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika rekonstruksi, tersangkanya siapa? Kalau ini tersangkanya namanya adalah Brigadir Polisi ya Nofriansah Joshua Huta Barat, itu sudah selesai dengan SP3, karena tegas sebuah perbuatan pidana, kewajiban dan tanggung jawab pidana melekat kepada orang. Disebut orang itu ketika dia masih hidup dan dia punya kewajiban hukum. Karena ada orang masih hidup tidak punya kewajiban hukum, yaitu orang gila. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggal? Orang yang meninggal ini tidak punya kewajiban dan tanggung jawab pidana. Karena itu tidak perlu rekonstruksi tentang perilaku atau perbuatan orang yang sudah meninggal. Mau kita buktikan, polisi banyak menembak dor, teroris, kasus teroris, tidak pernah ada rekonstruksi ya, karena sudah selesai orang itu. Padahal dia itu, kita tidak tahu korban atau dia pelaku.
Oleh karena itu dalam channel ini, channel hukum yang kita sama-sama belajar, saya ingin luruskan siapapun yang menyaksikan acara ini, apakah dia seorang advokat, apakah dia seorang polisi, apakah dia jaksa, apakah dia hakim, berpedomanlah pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Arti penyelidikan, arti penyidikan, arti saksi, arti sangka, arti tersangka dan terdakwa itu ada semua di situ. Di penjelasan umum itu diatur. Jadi sebaiknya kita tidak membuat deskripsi tersendiri, menyebutkan ini prarekonstruksi tetapi belum ada tersangkanya, karena lambat laun ini akan diuji oleh masyarakat. Mahasiswa hukum pun juga akan menguji, masa sih saya baca di KUHP seperti itu, kok ini penjelasannya seperti ini. Jadi supaya kasus ini tidak muter-muter, sebenarnya simpel, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun, melalui channel ini saya ingin mengajak, yang dibutuhkan sekarang ini adalah tanggung jawab pidana. Kenapa saya menekankan pada tanggung jawab pidana? Artinya ketika orang melakukan kejahatan, dia punya kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau di situ ada unsur pidananya, ya dia berarti harus dihukum. Itu pengertiannya hukum pidana, bukan memutar-mutar menjadi tidak jelas, termasuk menjadi absurd isunya ketika Verdi Sambo meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu saya ingin bahwa yang kita selamatkan itu institusi, karena di dalam peristiwa pidana kemudian ada tanggung jawab dan kewajiban pidana, itu tidak ada istilah dikorbankan. Teorinya saja perbuatan pidana, jadi perbuatan melawan hukum ya yang kemudian berakibat pidana, itu deskripsi perbuatan pidana. Oleh karena itu tanggung jawabnya melekat pada orang per orang. Jadi kalau ada orang dihukum entah apapun pangkatnya, itu tidak ada kaitannya mengorbankan institusi dan seterusnya, merugikan institusi. Ya memang harus seperti itu, karena ini peristiwa pembunuhan, penembakan atau apapun itu bukan perbuatan korporasi. Jadi nggak ada yang malu. Justru kalau ini disembunyikan menjadi terkesan melindungi seseorang atau melindungi beberapa orang. Saya sangat salut, timnya saja dipimpin Wakapolri, ada jenderalnya itu 5 kok. Jadi saya yakin ini mudah gitu loh ya. Tapi masyarakat nyatanya dibuat bingung di banyak grup WhatsApp itu ada pertentangan juga. Loh, katanya sudah ada tersangkanya ditahan. Terus yang satu menyodorkan berita lain, enggak, belum ada yang ditersangkakan apalagi ditahan gitu ya. Jadi jangan menambah kontroversi ya, termasuk kontroversi Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani ini alasannya alasan subjektif saja, tidak ditahan. Alasan objektifnya sama dengan pelaku-pelaku kejahatan ITE ya, yang ibu-ibu punya anak menyusui, yang ibu-ibu punya anak masih umur bulanan tetap juga ditahan. Itu apa bedanya dengan Nikita? Ya, Nikita aja bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa bawa anak supaya konsentrasi pacaran kok. Jadi ini alasannya kan karena alasan subjektif. Sekian, tetaplah jadi manusia yang cerdas, jeli, jujur dan pemberani, karena Indonesia sedang tidak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.